Halo, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi di kelas online. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1 di pembelajaran 3. Oke, kita mulai dengan pelajaran bahasa Indonesia ya. Teks eksplanasi. Teks eksplanasi ilmiah adalah teks eksplanasi yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam, seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan sebagainya. Teks eksplanasi berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum atau pembukaan, deretan penjelas atau isi, dan penutup atau kesimpulan. Bagian pernyataan umum berisi informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan atau diinformasikan. Bagian deretan penjelas berisi urutan uraian atau penjelasan tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap atau berurutan. Bagian penutup adalah kesimpulan yang berisi interpretasi atau pendapat singkat penulis tentang topik yang dijelaskan. Nah, jadi itu ya teks eksplanasi ilmiah. Dia itu terkaitnya dengan hal-hal yang ilmiah. Contohnya seperti tadi proses-proses terjadinya pelangi misalkan, atau proses terjadinya metamorfosis misalkan ya. Ini ada proses arus listrik yang kita pelajari di video yang sebelumnya, itu teks eksplanasi ilmiah. Dan dijelaskan juga teks eksplanasi ilmiah ini itu ada terdiri atas 3 bagian. Di dalamnya ada pembukaan, ada isi, kemudian ada kesimpulan. Ya, mari kita bahas lebih lanjut. Oke, tadi itu ya teks eksplanasi ilmiah. Oke, di sini ada sebuah teks bacaan ya tentang seorang penemu yang menemukan olahraga basket. Ya, mari kita baca bersama-sama ya. Penemu olahraga basket, James Naismith, merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah olahraga basket. Beliau merupakan orang yang pertama kali memperkenalkan permainan bola basket, atau bisa dikatakan sebagai penemu permainan bola basket. James Naismith yang lahir pada tanggal 6 November 1861 di Kanada pada awalnya merupakan salah satu dari guru olahraga di YMCA International Training School Springfield di Amerika Serikat. Jadi itu paragraf pertama. Jadi dikenalkan siapa itu James Naismith. Oke, kita lanjut. Memasuki musim dingin tahun 1891, James melihat kebosanan yang dialami oleh seluruh muridnya. Apalagi kondisi lingkungan sekitar yang tidak mendukung untuk melakukan kegiatan olahraga karena suhu yang terlalu dingin. Namun hal ini tidak menjadi hambatan bagi James untuk memberikan pelajaran olahraga kepada seluruh muridnya. Saat itu, dirinya mencoba untuk mendapatkan ide tentang olahraga yang bisa dimainkan saat musim dingin tiba. Akhirnya, dirinya mulai teringat tentang kegiatan semasa kecil yang pernah dilakukan dengan memantulkan bola dan menangkapnya kembali. Ini kemudian menjadi cikal bakal dari permainan bola basket. Oke, kita lanjut ke paragraf ketiga. Olahraga bola basket yang dicetuskan oleh James kemudian menjadi sangat populer di dunia, terutama Amerika Serikat. Anda harus tahu bahwa pada awal penemuan bola basket, masing-masing tim didukung oleh 9 orang dengan peraturan yang masih kurang sempurna. Nah, kalau di masa sekarang kan itu kita 5 lawan 5 ya kalau nggak salah ya, kalau dulu tuh 9. Oke, lanjut.
Selanjutnya, perkembangan bola basket yang sudah dikenal banyak orang terus mengalami perubahan peraturan. Hingga saat ini, James Naismith pada awalnya tidak menganggap bahwa idenya pada bola basket ini memberikan dampak yang disambut antusias oleh banyak kalangan. Pola permainan dan peraturan yang diberikan juga disesuaikan dengan perkembangan situasi hingga industri olahraga. James Naismith sendiri pada akhirnya berpindah kewarganegaraan menjadi warga negara Amerika Serikat, dan ia juga menjadi Presiden Kehormatan Federasi Bola Basket Internasional di Olimpiade Berlin pada tahun 1963 ya. Oke, jadi kita bahas mengenai bagian-bagian dari teks eksplanasinya ya. Jadi tadi kan ada bagian pembuka, isi, dan penutup. Jadi ini paragraf pertama ini adalah pembuka ya, atau bagian pernyataan umum yang berisi informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan atau diinformasikan. Biasanya di paragraf awal ini kita dikenalkan dengan apa yang akan dibahas di isi. Jadi apa-apa yang dibahas pada paragraf selanjutnya kita dikenalkan di awal ini. Kalau di sini kita dikenalkan oleh tentang siapa itu James Naismith. Kemudian lanjut ke dalam bagian deretan penjelas atau isi. Ini berisi uraian atau penjelasan tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan jelaskan cara bertahap. Nah, bagaimana tahap-tahapannya mulai dari James Naismith pertama menemukan olahraga bola basket ini. Jadi urutannya itu jelas dalam bagian isi pada paragraf kedua ya. Bagaimana kalau lebih dari 3 paragraf? Biasanya kalau teks dengan banyak paragraf awal itu pasti adalah bagian pembuka atau bagian pernyataan umum ya. Kemudian dilanjutkan dengan paragraf 2, ada 3, 4, 5, biasanya paragraf itu masih bagian deretan penjelas. Kemudian paragraf terakhir adalah biasanya bagian penutup. Jadi ini kan contoh cuma 3 paragraf. Jika teksnya lebih dari 3 paragraf di tengah-tengah paragraf awal dan akhir itu biasanya deretan penjelas. Jadi misalkan kalau ada 5 paragraf 1 adalah pernyataan umum, 2, 3, 4 adalah isi, paragraf kelima adalah penutup. Biasanya seperti itu. Oke, ya ini bagian penutup. Biasanya adalah kesimpulan atau pendapat singkat penulis ya. Tadi diterangkan bagaimana perkembangan dari olahraga bola basket hingga kini dan pada akhirnya bagaimana perjalanan James Naismith itu. Semoga anak-anak paham dan anak-anak yakin bisa mencari contoh teks eksplanasi lainnya dan melihat bagaimana bagian pembuka, isi, dan penutupnya. Nah, kita lanjut. Rangkaian listrik seri. Nah, kita sudah membahas bagaimana listrik itu ya, energi listrik, kemudian rangkaian seri juga kita sudah kita kenalkan di video sebelumnya secara singkat saja ya. Mari kita mendalaminya lagi. Nah, Bapak yakin anak-anak bisa membuat rancangan ini ya. Cobalah membuatnya ya. Jika sudah membuatnya, Bapak yakin anak-anak ada bayangan bagaimana cara menyusun atau membuat rancangan listrik seri ini. Nah, oke. Untuk penjelasnya sendiri, rangkaian seri itu adalah rangkaian yang hanya ada satu jalur tempat arus listrik mengalir dari sumber arus listrik. Ya, maksudnya satu jalur itu, ini adalah sumber energinya, yaitu baterai ya. Ini satu jalur namanya, ya, yang mengaliri arus listrik dari positif mengalir ke kutub negatif. Ya. Pada rangkaian seri, bila satu lampu dimatikan atau lampunya mati, maka aliran listrik akan terhenti dan semua lampu juga akan mati. Hal ini karena rangkaian ini terjadi tidak tertutup
rangkaiannya tidak tertutup. Ya, jadi kalau lampunya mati kan tidak ada aliran di sini. Ya, rangkaiannya jadi rangkaian terbuka. Jadinya lampu ini tidak mendapatkan aliran listrik. Ya, lampu ini mati. Tidak ada aliran. Jadi aliran listriknya berhenti sampai sini. Itu namanya rangkaian terbuka. Ya, kalau rangkaian tertutup, lampu ini hidup. Jadi listriknya akan mengalir lagi ke lampu yang kedua. Lampunya hidup lagi, terus seperti itu. Listriknya mengalir. Itu. Keuntungan dari rangkaian seri adalah besar kuat arus listrik yang tidak dibagi, sehingga lampu dalam rangkaian seri lebih terang. Namun karena lebih terang dan menggunakan arus listrik yang lebih besar, maka energi listrik yang digunakan juga lebih besar atau boros. Pada lampu yang diberi tenaga dari baterai ini menyebabkan baterai lebih cepat habis. Ya, contoh rangkaian seri anak-anak bisa dapat temukan di rangkaian lampu pesta yang dipasang secara seri dalam satu kabel untuk menjadi hiasan, ini contohnya ya. Oke, kita lanjut ke membuat rangkaian listrik seri. Nah, ini yang harus anak-anak coba kerjakan ya bersama orang tua di rumah. Oke, untuk alat dan bahannya anak-anak menyiapkan 2 buah baterai. Ya, baterai kecil atau baterai besar boleh. Kabel sepanjang 40 cm. 2 lampu bohlam kecil dan 2 fitting lampu bohlamnya. Ya, jadi anak-anak harus beli fittingnya. Ini namanya fitting. Namanya fitting itu rumah untuk bola lampu. Biasanya kamu melihat orang tuamu memasang bola lampu kan diputar-putar tuh. Ya, rumahnya itu tempatnya lampu ini namanya fitting. Oke, jadi 2 buah bohlam dan 2 fittingnya. Fitting yang kecil ya, bohlam yang kecil. Itu biasanya fittingnya kecil. Jangan yang besar ya. Kemudian kita membutuhkan 1 buah saklar yang kecil juga ya. Kemudian papan alas rangkaian. Mau pakai kardus boleh, styrofoam boleh, triplek boleh ya. Ukurannya sesuaikan dengan rangkaian kalian ya, jangan terlalu kecil dan jangan terlalu besar. Oke. Kemudian gunting dan selotip. Nah, bagaimana cara membuatnya? Sebelum kita membuat, kita harus memperhatikan life safety ya, atau panduan keselamatan kerja ya. Bagaimana kita biar aman, keselamatan terjaga di lab ya, atau di tempat percobaan. Yang pertama, pastikan semua bahan dalam kondisi baik, baterai tidak berkarat atau bocor ya. Jadi beli baterai baru. Pastikan tangan bersih dan kering saat melakukan percobaan. Berhati-hati saat menggunakan benda tajam, gunting. Nah, ini harus ada pengawasan orang tua ya. Kemudian gunakan alat dan bahan yang dengan semestinya. Ya, jangan bercanda dengan bahan-bahan kalian nanti ya. Nah, setelah semuanya lengkap, mari kita merakit. Siapkan alas. Alasnya harus bagus ya. Kotak bentuk rapi biar kuat. Letakkan 2 buah baterai yang kalian sudah susun seperti ini. Ya, susun seperti ini, bagian positifnya nempel seperti ini, lalu diberikan selotip agar dia menempel di tatakannya. Kemudian dengan selotip juga sambungkan kabel di kutub positif menuju ke saklar. Sambungkan ke bagian off atau on boleh juga ya, kan saklar itu ada 2 sambungannya. Sambungan salah satu aja. Kemudian sambungan lagi satu di sini menuju ke fitting. Oke. Nah, dari fitting ini kita sambungkan kabel lagi, potongannya ke fitting yang lagi satu. Oke, potong lagi kabelnya, sambungkan di fittingnya, kita arahkan dan selotip ke bagian kutub negatif dari baterai yang kedua. Nah, ini sudah selesai ya, tinggal kita
masukkan lampu ya. Nah, nanti kita tekan saklar on, nanti lihat apakah lampunya bisa menyala atau tidak ya. Nanti Bapak kan sudah bilang di awal bahwa kalau lampu ini dicabut satu, maka yang lainnya akan mati. Itu boleh kalian coba ya. Jadi ketika semuanya menyala, cobalah satu lampu ini dibuka, maka yang lainnya akan mati juga. Nah, itu salah satu kekurangan rangkaian seri. Kelebihannya, rangkaian seri ini mudah dirakit, mudah dibuat karena sederhana dan nyalanya lebih terang. Kekurangannya yang tadi, kalau satu lampu mati, yang lainnya mati. Dan juga daya dari energinya juga lebih boros. Nah, sekian. Mudah-mudahan anak-anak lancar dalam proses perakitan. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian menganggap video ini bermanfaat, silakan di-share, di-like, atau di-subscribe. Terima kasih.